Menabung itu susahnya di awal, senangnya di akhir ya. Sedangkan kredit senangnya di awal, tapi susahnya di akhir. Ini adalah pilihan hidup yang harus kita tentukan. Warning. The stunts in this movie. Hey, shut the f up! Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Kamatisna. Nah, kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang masuk dari Instagram. Nah, sebenarnya pertanyaan ini sudah lama ya. Nah, tapi saya akan coba bahas di video kali ini. Nah, pertanyaannya kurang lebih seperti ini ya. Kang, bagaimana cara meningkatkan penghasilan lebih cepat daripada menaikkan harga properti yang diincar? Jadi, saya tahu ya banyak orang yang ingin segera membeli rumah, berpikir bahwa lebih baik mengangsur KPR daripada terus mengontrak atau ngekos. Nah, saya sendiri pernah ngontrak ya selama 5 tahun ya. Jadi saya sangat memahami pertanyaan ini. Tapi, apakah benar menabung lebih cepat daripada kredit? Jawabannya tidak. Menabung bukan soal kecepatan, tapi soal efisiensi. Buat teman-teman yang pengen usaha tapi bingung usaha apa, nah saya akan rekomendasikan usaha yang sudah saya jalankan kurang lebih selama 5 tahun. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa jalan. Usaha apa itu? Usaha Tingwe ya. Apa itu Tingwe? Jadi Tingwe adalah kata singkatan dari linting dewe atau melinting sendiri. Kita sudah punya produk sendiri, yaitu namanya Dewa Bako. Kabar baiknya, saya sudah menyediakan paket usaha yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan modal yang teman-teman punya. Nah, untuk modalnya sangat-sangat minim ya, mulai paket usaha modal 1 juta, 2 juta, 3 juta, sampai program buka toko yaitu 6,5 juta. Alhamdulillah ya, sudah ada di beberapa kota juga yang sudah buka sampai sekarang, alhamdulillah masih berjalan. Ini juga bisa jadi peluang usaha buat teman-teman yang di daerahnya yang belum ada usaha Tingwe ini. Gimana caranya? Caranya sangat simpel ya teman-teman. Teman-teman tinggal langsung aja klik link yang ada di deskripsi atau bisa hubungi nomor saya ya. Nanti teman-teman bisa telepon ataupun video call. Nanti akan sharing-sharing, saya akan sharekan juga pengalaman-pengalaman saya. Jadi ditunggu ya, bukan karena ingin lebih cepat, tetapi karena ingin lebih murah. Coba kita lihat perhitungannya. Properti seharga 300 juta, total bunga yang Anda bayarkan itu bisa lebih dari 300 juta ya. Jadi properti seharga 500 juta, total bunga yang dibayar itu bisa lebih dari 500 juta. Jadi setengah dari hidup Anda hanya digunakan untuk membayar bunga. Jadi banyak orang berdalih, tapi kan properti ditempati, Kang. Kalau begitu, kenapa tidak menyewa saja? Saya sendiri menyewa selama bertahun-tahun sebelum akhirnya membeli properti dengan cara saya sendiri. Daripada uang habis untuk membayar bunga, lebih baik digunakan untuk berbisnis ya. Sejak awal, saya tidak membeli properti dengan kredit ya, saya memilih untuk memutar uang agar terus berkembang. Saat orang lain membayar cicilan, saya menggunakan modal tersebut untuk membesarkan usaha saya. Jadi ketika akhirnya saya sudah punya cukup uang untuk membeli properti, saya tidak membayar bunga, saya langsung memiliki asetnya. Ada satu strategi penting yang saya gunakan, yaitu membeli tanah yang tidak disukai bank. Bank hanya mau mendanai properti yang mereka anggap ideal. Tapi justru properti yang tidak disukai bank sering kali punya harga jauh lebih murah dan tetap berpotensi naik nilainya. Contohnya, tanah di bawah aliran listrik atau sutet ya. Nah, saya pernah beli tanah seperti ini, kemudian saya jual dengan harga 2 kali lipat dalam beberapa tahun. Jadi, dengan memilih tanah yang tidak diminati bank, kita bisa mendapatkan properti dengan harga jauh lebih rendah, tapi tetap bisa naik nilai di masa depan. Terus saya memilih berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian ya. Susahnya di awal, senangnya di akhir. Nah sebaliknya, orang yang mengambil kredit mungkin merasa senang di awal karena langsung punya rumah. Tapi dalam waktu 15 tahun sampai 20 tahun ke depan, mereka itu harus terus berpikir tentang cicilan, terus itu menyita energi ya, menyita pikiran dan ketenangan hidup. Saya pernah mengalami masa-masa di mana bisnis saya dikejar-kejar jatuh tempo,
pikiran jadi kalut, stres, dan sulit berkembang. Sejak tahun 2015, saya memutuskan untuk hijrah dari riba dan memulai semuanya itu dari awal. Setelah tidak ada cicilan dan jatuh tempo, pikiran itu saya jadi lebih tenang. Terus saya bisa berfokus belajar, membeli banyak buku, mengikuti seminar, dan meningkatkan skill bisnis saya. Hasilnya, saya bisa mengembangkan usaha lebih cepat tanpa terbebani hutang. Jika Anda berminat mengambil KPR, batalkan niat itu ya. Ketika kita tidak berhutang, hidup menjadi lebih ringan, kita punya waktu untuk melatih mindset dan skill tanpa harus dikejar-kejar cicilan. Jadi, dulu saya itu berpikir bahwa bisnis tidak bisa berkembang tanpa kredit ya. Tapi setelah saya tinggalkan riba, saya justru bisa berkembang lebih cepat. Allah mengganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Jadi percayalah, jika Anda meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Saya adalah saksi dari hal itu, dan saya berharap Anda juga bisa merasakan berkah serta rezeki yang melimpah darinya. Demikian ya, semoga bermanfaat. Saya Kamartisna, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.